mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada para audiens sekalian dalam acara First Webinar FKUMS dalam rangka FKUMS Peduli COVID-19. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita, yaitu Dr. Iin Novita Nurhidayati Mahmuda, spesialis penyakit dalam, Magister Sains, serta Dr. Musdalifah, spesialis paru, Magister Kesehatan, yang akan mendampingi kita untuk mengupas lebih dalam tentang COVID-19 pada sore hari ini. Perkenalkan, di sini saya Listiana Masyita Dewi, dosen dari FKUMS. Pada kali ini saya berkesempatan menjadi moderator untuk acara pada kita sore hari ini. Namun sebelum kita memulai webinar kita kali ini, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa demi keamanan bersama dan untuk menghindari adanya Zoom bombing, maka seluruh audiens pada sore hari ini kami atur dalam mode off, baik untuk audio maupun untuk video. Sedangkan untuk sesi diskusi, kami persilahkan audiens untuk bertanya melalui chat, namun chat akan kami buka ketika sesi tanya-jawab di akhir penyampaian materi oleh narasumber. Dan pertanyaan lewat chat akan dibacakan oleh moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk tema pertama, yaitu tentang apa bedanya ODP, PDP, dan OTG, akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Dr. Iin Novita Nurhidayati Mahmuda, spesialis penyakit dalam Magister Sains. Beliau lahir di Jakarta, tanggal 28 September 1981, tinggal di Gria Yasa A2. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di FKUGM, lulus tahun 2005, kemudian mengambil pendidikan spesialis penyakit dalam di FKUGM, lulus pada tahun 2015, kemudian juga mengambil Magister Epidemiologi Klinik FKUGM, lulus pada tahun 2013, dan saat ini beliau aktif bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit PKU Solo dan juga di PKU Sampangan, serta sebagai dosen aktif di FKUMS, dan saat ini beliau juga aktif dalam organisasi IDI, serta PAPDI Solo Raya. Untuk materi yang pertama, kami serahkan kepada Dr. Iin Novita Nurhidayati Mahmuda, spesialis penyakit dalam Magister of Science. Kami persilahkan, dokter, monggo. Terima kasih, Dr. Listiana selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita diberikan nikmat sehat, ya, sehingga kami dan rekan-rekan semua bisa mengikuti webinar ini. Jadi webinar ini adalah dalam rangka kita membantu masyarakat supaya tahu mengenai COVID-19. Ini adalah salah satu program FKUMS yang diselenggarakan untuk memberikan informasi yang benar mengenai COVID-19. Baik, slide berikutnya. Ya, rekan-rekan semua pasti sudah tahu ya, COVID-19 gitu. Jadi COVID-19 ini adalah nama penyakitnya, yaitu Coronavirus Disease tahun 2019. Ini diberi nama resmi oleh WHO, yang penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 atau kita kenal dengan virus corona, itu sebenarnya adalah penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia. Virus corona ini bukan hanya menyebabkan penyakit COVID-19 ya, tapi ada juga penyakit-penyakit yang sebelumnya itu sudah terjadi di dunia, yaitu yang pertama itu penyakit SARS. Kemudian yang kedua adalah penyakit MERS. Ya, jadi lebih mudahnya ini adalah saudaranya virus SARS-CoV-2, meskipun tidak sama. Nah, penelitian menyebutkan bahwa kalau penyakit SARS itu juga dinyatakan sebagai epidemi meskipun tidak sebesar ini, itu ditransmisikan dari kucing pada waktu itu. Terus kemudian MERS ditransmisikan dari unta. Nah, untuk COVID-19 ini awalnya diduga dari kelelawar, ada yang mengatakan, ada laporan juga dari ular sehingga akhirnya bisa sampai ke manusia. Tetapi sampai saat ini masih diperdebatkan, ya. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa meskipun penyakitnya itu orang mengatakan ini flu, tapi tidak sama dengan flu biasa.
karena penyebaran penyakit COVID-19 ini luas, cepat, dan bisa menyebabkan gejala berat sampai dengan kematian. Berikutnya. Kita masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa pertama kali kasus COVID-19 ditemukan di Wuhan, Cina tanggal 31 Desember 2019. Kemudian diberi nama secara resmi oleh WHO 11 Februari 2020. Lalu kemudian 11 Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi dunia. Intinya ini kondisi gawat darurat sampai dinyatakan pandemi dunia oleh WHO. Jadi hanya dalam waktu Januari, Februari, Maret, 2,5 bulan penyakit ini sudah jadi pandemi dunia. Lalu di Indonesia kasus pertama itu dilaporkan 2 Maret 2020, cuma 2 waktu itu. Ya, kemudian sekarang tanggal 21 ya, pada waktu sekarang saya lihat data di situs resmi Kemenkes, itu kalau sekarang itu 21 April sudah 6.000 kasus di Indonesia. Padahal belum genap 2 bulan. Gitu, sehingga kita tidak boleh santai gitu ya, kalau bahasa gaul itu santuy, tidak boleh, kita harus waspada dan tidak panik karena pandemi COVID-19 itu bukan penyakit main-main gitu, kita harus sikapi dan tanggapi secara serius. Next. Ini data yang saya ambil di situs resmi Kemenkes tahun 18 April 2020. Ya, jadi Indonesia pada waktu tanggal 18 April kemarin adalah negara dengan total kasus COVID-19 paling tinggi. Jadi negara kita itu belakangan mengumumkan terkenanya. Lebih dulu Singapura sudah duluan, Malaysia, Thailand itu mereka sudah melaporkan ada pasien COVID-19. Indonesia itu belakangan, tetapi sekarang kita jadi juaranya. Gitu. Jadi ini kondisi yang sangat luar biasa. Sehingga sekali lagi kalau ada di TV-TV itu santuy, itu menurut saya tidak boleh. Kita harus waspada, ya jangan santuy, ya tetapi tidak panik. Jumlah kasus kita paling tinggi sampai hari ini. Terus kemudian total kasus kematian di Indonesia juga tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Next. Ya, bagaimana tanda dan gejala umum infeksi COVID? Jadi tanda dan gejala umum infeksi COVID itu seperti gejala gangguan pernafasan yang lain, ya. Awalnya demam, batuk, pilek, bisa disertai atau tanpa sesak nafas. Masa inkubasinya 5-6 hari, jadi dari orang terpapar sampai dia sakit 5-6 hari, dengan masa inkubasi paling panjang itu 14 hari. Pada COVID-19, kenapa dianggap serius? Karena pertama dia bisa mengakibatkan pneumonia atau infeksi pada paru-paru yang mengakibatkan SARS, sindrom pernafasan akut, dan bisa mengakibatkan komplikasi organ yaitu gagal ginjal dan bahkan kematian. Tanda-tanda klinis pada sebagian besar pasien yang terkena COVID-19 ini itu adalah demam, itu pertamanya. Ya, ada yang akhirnya mengalami kesulitan bernafas, ada yang tidak. Ya, kemudian yang khas lagi adalah dari rongsen torak menunjukkan adanya infiltrat pneumonia, kedua lapang paru yang luas. Jadi paru-paru yang terkena adalah paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ini membedakan dengan penyakit pneumonia biasa atau TBC, biasanya cuma satu paru kecuali yang berat. Tapi kalau COVID-19 itu hasil rongsennya menunjukkan infiltrat pneumonia yang luas pada kedua paru. Kemudian sementara ini ada juga laporan-laporan lain, ternyata gejala-gejala COVID itu bisa luas sekali di luar sistem pernapasan juga bisa. Ya, ada yang melaporkan mata merah sebagai tanda-tanda pasien COVID, ada yang melaporkan pasien cuma nyeri perut biasa, tidak nafsu makan gitu. Bahkan ada muncul kemerah-merahan di kulit juga sebagai tanda dan gejala pasien COVID-19. Jadi ternyata penyakit ini terus berkembang. Terus berkembang. Sampai saat ini WHO dan tim-tim medis merilis temuan-temuan baru mereka yang didapatkan pada pasien COVID-19. Memang konsentrasinya adalah pada gejala saluran pernafasan, tapi ternyata ada gejala-gejala lain gitu, sehingga ada pasien-pasien yang tidak menunjukkan gejala pernafasan tapi positif ya dengan gejala-gejala yang ringan. Nah, pasien-pasien seperti yang harus kita waspadai. Berikutnya. Nah, sekarang di TV-TV sering tuh kita dengar
ODP, PDP ya. Pertama kali istilahnya cuma ada ini, ODP, PDP, dan suspek virus corona ya. Orang yang dikatakan ODP, PDP, dan suspek virus corona itu adalah orang yang belum diperiksa tapi ada resiko atau kontak atau sedang menunggu hasil lab. Gitu. Jadi hasil labnya belum keluar karena hasil lab itu kan juga kita masih menunggu waktu ya, tidak langsung keluar dalam beberapa jam misalkan tidak. Nah ini saya ambil dari yang umum berada di masyarakat bahwa dulu istilahnya ada 3, ODP, PDP, dan suspek virus corona awal-awal. Jadi yang dimaksud dengan ODP adalah orang yang pada waktu itu, ini menurut Kompas ya, nanti kita lihat definisinya yang sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kemenkes. Kalau menurut Kompas, orang yang dikategorikan PDP adalah sempat bepergian ke daerah yang merupakan epicentrum atau banyak pasien corona, atau sempat melakukan kontak dengan orang yang diduga positif corona. Ya, sehingga orang tersebut harus dilakukan pemantauan. Ya, kemudian ada lagi PDP. PDP itu orang yang sudah menunjukkan gejala-gejala terjangkit COVID-19. Nah, orang yang PDP harus benar-benar diperlakukan sebagai pasien gitu. Intinya kalau orang yang seperti ini harus diterapi ya. Kemudian orang yang suspek yaitu orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit corona, diduga kuat juga melakukan kontak dengan pasien positif COVID. Selanjutnya nanti dia akan diperiksa spesimen ya. Nanti kalau dia positif baru kita nyatakan sebagai pasien positif corona. Ya, tapi sebenarnya kalau untuk nanti kita lihat ya panduan yang definisi operasional yang tepat itu bagaimana. Yang tepat itu sebenarnya pasien PDP itu adalah sebenarnya ya suspek. Jadi tidak ada pasien PDP sendiri lalu suspek sendiri, tidak ada sebenarnya. Nanti kita lihat definisi operasional yang pastinya. Ini saya ambil dari kompas.com. Kemudian yang berikutnya. Next slide. Nah, sekarang rekan-rekan mendengar lagi selain ada ODP, PDP, ada yang namanya OTG. Ya, OTG itu orang tanpa gejala. Nah, ini atau kalau di media-media itu bilangnya carrier. Jadi orang yang bisa membawa virus itu kemana-mana, tetapi dia tidak punya gejala sama sekali. Ya, orang ini tidak ada gejala, memiliki resiko tertular. Ya, tertular dari mana? Dia kontak erat dengan kasus yang positif. Gitu, ya. Kemudian ODP. ODP masih sama definisinya dengan tadi. Ya, hanya ODP itu sebenarnya orang yang sudah sakit, ya. Hanya dia sakitnya tidak berat. Gitu. Jadi kalau di definisi operasional nanti ODP itu tanpa pneumonia, dia ada demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan riwayat perjalanan ke dalam atau di dalam negeri maupun luar negeri, ya, dengan transmisi lokal dan riwayat kontak dengan penderita yang positif. Ya, kemudian PDP, ya. Kalau PDP sama seperti orang PDP, tetapi ada tambahannya. Dia ada sesak nafas dan ada pneumonia yang dibuktikan dari pemeriksaan fisik, tentu saja pemeriksaan dokter atau tenaga medis, ya, rongsen torak atau pemeriksaan yang lain, CT scan misalkan. Kemudian dia juga ada riwayat perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri di daerah yang transmisi lokalnya positif dan riwayat kontak dengan penderita. Ya. Gitu. Ini sekali lagi orang disebut OTG, ODP, dan PDP, mereka itu belum diperiksa lab. Atau mereka sudah diperiksa, tapi menunggu hasil lab. Gitu. Ya, oke, next. Oke, nah sekarang kita lihat definisi operasional. Kalau ini kita ambil dari buku yang dirilis resmi oleh Kemenkes ya, panduan pelaksanaan COVID. Nah kita lihat, jadi yang dimaksud dengan pasien dalam pengawasan atau PDP adalah orang yang punya gejala infeksi saluran pernafasan akut, yaitu demam atau pernah demam, disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernafasan, bisa batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, ya, ringan hingga berat. Gitu. Jadi orang ini sudah sakit kalau PDP itu. Dan dia tidak ada penyebab lain berdasarkan gejala klinis yang meyakinkan. Jadi misalkan pasien itu bukan TBC. Kalau sudah diketahui pasien itu TBC, ya tentu saja kan dia kadang-kadang batuk atau sesak. Gitu ya. Meskipun sekarang ini pasien TBC bisa juga kena corona ya, tapi dia definisinya adalah dia tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan dalam 14 hari terakhir, sebelum dia muncul gejala ini, ya dia pertama punya riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal COVID, atau punya riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. Atau dia punya gejala nomor 1, terus kemudian dia kontak dengan orang yang sudah dinyatakan COVID-19, atau orangnya itu masih PDP karena menunggu hasil misalkan.
ya, karena menunggu hasil lab tapi sudah di swab misalkan, itu sudah termasuk. Atau yang nomor 3, nah orang dengan gejala yang seperti ini gitu ya membutuhkan perawatan di rumah sakit gitu ya. Jadi orang PDP meskipun nanti ada yang PDP yang ringan, sedang dan berat, intinya dia sudah sakit. Dan yang mencurigai COVID-nya adalah pertama dia ada riwayat perjalanan luar negeri maupun dalam negeri ke daerah yang sudah dinyatakan ada pasien COVID atau transmisi lokal, atau dia punya riwayat kontak dengan orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Sekarang kita lihat bedanya sama ODP. Nah, kalau ODP, ini sekali lagi definisi operasional ya. Jadi ODP adalah seseorang yang dia punya demam, riwayat demam, gejala gangguan sistem pernafasan, pilek, batuk, sakit tenggorokan atau batuk, tetapi belum ada pneumonia ringan sampai berat gitu. Jadi orang EDP juga sebenarnya sudah sakit, tetapi dia belum ada pneumonia gitu. Jadi kalau yang PDP lebih berat, kalau ODP itu kondisinya lebih ringan. Hanya dia gejala saluran pernapasan biasa, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Ya. Kemudian dan pada 14 hari sebelum muncul gejala, dia punya riwayat perjalanan transmisi lokal tadi, ya, atau tinggal di daerah transmisi lokal di Indonesia, atau dia kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Gitu ya. Jadi PDP sama ODP bedanya adalah yang PDP itu sudah ada pneumonia di sesak nafas, sudah pneumonia ringan sampai berat. Yang ini belum ada, tapi dia sudah menunjukkan gejala-gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas dan sama-sama ada riwayat kontak. Baik dia pergi ke luar negeri, pergi ke daerah yang ada COVID positifnya, atau kontak dengan seseorang yang terkonfirmasi positif. Berikutnya. Next. Nah, sekarang negara mana sih sebelum ini, mohon maaf, sebelumnya? Nah, negara mana sih yang dikatakan transmisi lokal? Ternyata banyak sekali ya. Ini saya ambil dari webnya Emerging Disease COVID, Kemenkes RI. Ini tanggal 18 April saya ngambilnya. Ternyata ada 180 negara terjangkit transmisi lokal. Ya, dari mulai sekarang semua benua seperti sudah ada Afrika, kemudian Mali, Malaysia, dan sebagainya. Jadi orang tidak harus ke China sekarang untuk kena COVID ya. Oleh karena itu ada himbauan tidak pergi ke luar negeri adalah betul ya, karena kita mau ke negara mana semua sudah melaporkan ada transmisi lokal 181 negara. Kemudian yang kedua ya, jangankan ke luar negeri ya, ternyata sudah dilaporan mengenai transmisi lokal di wilayah di Indonesia. Jadi bukan hanya Jakarta sekarang, meskipun kasus pertamanya di Jakarta, kemudian muncul di Bali, nah ternyata muncul lagi di kota-kota yang lain, dan ternyata kota kita ini, Solo, sudah termasuk wilayah transmisi lokal. Oleh karena itu, rekan-rekan jangan kaget ya, apabila ada orang dari luar kota, ada orang baru pulang dari Solo, dia dikategorikan sebagai pendatang dan harus diisolasi dulu. Ya, karena betul, karena dia sudah pernah singgah di Solo yang dinyatakan sebagai wilayah Indonesia dengan transmisi lokal. Sekarang mungkin kotanya tambah lagi ya, karena ini saya ambil dari 18. Oleh karena itu betul sekali himbauan pemerintah itu jangan ke luar negeri ya, kemudian jangan mudik. Kalau sekarang kita di Solo ya sudah kita stay di Solo. Kalau sekarang kita di Surabaya sudah kita stay di Surabaya ya. Nah, nggak usah piknik ya, apalagi itu plesir ya, kita mau plesir kemana misalnya dari Surakarta ke Bali ya, Bali sudah ada ya, dari Surakarta ke Surabaya, apalagi Surabaya juga banyak pasien COVID, apalagi ke Jakarta ya, sehingga betul himbauan pemerintah itu ya. Kalau sekarang malah, kalau dulu kan dihimbau jangan mudik, sekarang malah dilarang oleh Pak Jokowi, dilarang mudik ini karena wilayah Indonesia sudah banyak sekali kotanya yang melaporkan transmisi lokal. Berikutnya. Next. Nah, ya sekarang kalau yang dinyatakan pasien COVID itu kalau dia sudah keluar hasil laboratoriumnya bahwa dia COVID positif. Dia sudah bukan ODP lagi, sudah bukan PDP, sudah bukan OTG. Ya, dia adalah pasien COVID-19 gitu ya. Ada lagi kasus probable. Jadi misalkan dicek beberapa kali sudah sesuai ya, atau ada rapid positif tapi swabnya negatif, itu mungkin agak sulit mendefinisikannya, tapi orang yang sudah terkonfirmasi
laboratorium positif, itu dia sudah dinyatakan pasien COVID-19. Nah, ada lagi orang OTG. OTG itu kan orang yang tanpa gejala. Ya, orang tanpa gejala itu salah satunya adalah orang-orang yang kontak erat dengan orang-orang yang positif COVID. Tapi dia tidak menunjukkan gejala, nggak punya gejala apapun. Nah, orang ini dikatakan carrier. Gitu. Dia nggak tahu kalau dia sakit, padahal sebenarnya dia sudah membawa virus COVID-19 di dalam tubuhnya. Apa yang dikatakan kontak erat adalah orang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam satu ruangan dalam radius 1 meter dengan kasus pasien. Pasiennya itu bisa dalam pasien pengawasan, bisa konfirmasi atau probable. Oleh karena itu memang kalau PDP itu sebaiknya dirawat di rumah sakit, gitu ya. Kemudian orang itu kontak dalam waktu 2 hari sebelum muncul gejala sampai dengan 14 hari. Kontak erat dibagi menjadi beberapa kategori. Ada yang kontak erat risiko rendah bila pasiennya masih dalam pengawasan, ya, belum probable, belum konfirmasi. Kontak orang risiko tinggi kalau pasiennya sudah dikonfirmasi dia COVID. Termasuk kontak erat adalah pertama petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, membersihkan ruangan di tempat perawatan tanpa menggunakan APD sesuai dengan standar. Jadi, inilah kenapa kita tekankan setiap pasien harus memberikan klinis dan informasi secara benar. Karena kalau nanti dia datang, dia periksa dan menyembunyikan statusnya, petugas kesehatannya memeriksa, merawat, tidak memakai APD, lah dia sudah termasuk kontak erat yang beresiko tinggi. Dan yang kedua, orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk di tempat kerja, kelas, rumah, acara besar, dan sebagainya, dalam waktu 2 hari sampai dengan 14 hari sebelum kasus muncul gejala. Atau orang yang bepergian selama bersama dengan segala jenis alat transportasi apapun 2 hari sampai 14 hari setelah kasus timbul gejala. Oleh karena itu, mungkin rekan-rekan dengar ya di televisi, di media bahwa ada satu pasien yang positif, kemudian karena pada waktu itu petugas medisnya tidak tahu, ya akhirnya mereka semua termasuk dalam golongan orang yang kontak erat ini. Kemudian akhirnya mereka diliburkan. Ya, diliburkan karena mereka tadi itu, kalau nanti mereka nggak ada gejala, mereka masuk dalam OTG. Kalau nanti mereka muncul gejala, mereka nanti masuk dalam ODP. Kalau nanti ternyata mereka gejalanya berat, pneumonia, mereka nanti masuk ke dalam PDP. Ya. Tetapi kalau petugas kesehatan itu pada waktu memeriksa kontak pasien itu dia sudah tahu kalau pasien itu kemungkinan terkena COVID, ya karena dia ada informasi dia habis dari luar daerah yang transmisi lokal, terus kemudian atau ada salah satu keluarganya yang terkonfirmasi COVID, maka petugas kesehatan bisa siap-siap, artinya mereka bisa memakai APD sesuai dengan standar, sehingga jauh sekali mengurangi resiko mereka untuk tertular. Untuk petugas kesehatan yang seperti itu, mereka tidak perlu dirumahkan, tidak perlu diisolasi, karena bertemu pasiennya sudah menggunakan APD standar. Berikutnya. Ya, sehingga, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Tadi kan banyak ODP ya oleh karena pertama untuk kita yang tidak berstatus apa-apa, ya di lingkungan kita tidak ada orang yang COVID gitu ya, kita tidak pergi ke rumah sakit, bukan tenaga kesehatan gitu, keluarga kita tidak ada yang sakit, tidak ada yang mudik dari luar kota dan sebagainya, sehingga kita di rumah saja, kalau memang kita tidak harus bekerja. Gitu ya. Yang kedua, jangan berkumpul-kumpul ya. Kalau anak muda namanya nongki-nongki, nongkrong-nongkrong gaje itu nggak jelas. Maksudnya kan nongkrong-nongkrong nggak jelas itu maksudnya ke warung kopi lah, apalah. Sekarang dimanfaatkan maksudnya belinya pakai online gitu ya, Gojek gitu. Nongki-nongki di rumah aja seperti ini. Nongki-nongki pakai Zoom atau pakai WhatsApp gitu ya. Kemudian cuci tangan sesering mungkin. Kalau petugas kesehatan di rumah sakit ada 5 moment, 5 waktu di mana kita harus cuci tangan. Kalau sekarang tidak, pokoknya cuci tangan sesering mungkin. Habis ketemu pasien yang satu, cuci tangan. Keluar dari ruangan, cuci tangan. Keluar dari bangsa, cuci tangan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang tidak harus pergi ke rumah sakit. Masuk rumah, cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Habis dari kamar mandi, cuci tangan. Habis pegang HP, cuci tangan. Gitu ya. Habis keluar, naik motor, cuci tangan. Kemudian betulin pagar atau apa mungkin membersihkan rak-rak sepatu di luar, cuci tangan sesering mungkin. Tidak harus pakai hand sanitizer, ya pakai sabun biasa itu bisa. Jadi pakai sabun biasa itu ya Lifebuoy, Dettol, tidak harus Lifebuoy, tidak harus Dettol juga. Akan lebih bagus pakai sabun, pakai air mengalir. Ya, kemudian yang kedua, pakai masker. Ini sudah diwajibkan sebenarnya oleh pemerintah, pakai masker, cukup masker kain sudah memberikan proteksi yang baik.
Tetapi kita lihat ya hari-hari gini masih ada aja orang yang nggak pakai masker. Banyak, masih banyak. Nggak bisa dihitung orang yang pakai masker itu ya. Oke, jadi harus pakai masker. Kemudian yang kedua, setelah kalau kembali dari bekerja, misalkan kalau kita bekerja cuci baju sampai rumah, ya cuci baju pakai deterjen biasa sudah cukup, tidak perlu pakai by clean misalkan, ya. Kemudian di rumah buka pintu jendela supaya sirkulasi udaranya baik, ya bersihkan rumah secara rutin, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, olahraga sebisanya, berjemur. Berjemurnya itu dianjurkan sebelum jam 9 atau sudah jam 3 sore. Ya, sekarang beribadah atau bepergian ikuti aturan pemerintah. Sekarang sudah ada dilarang mudik. Ya, pemerintah sudah mengeluarkan, Majelis Ulama Indonesia atau Muhammadiyah sedang mengeluarkan panduan pelaksanaan ibadah Ramadan di rumah selama COVID sudah ada. Itu diikuti. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang berwenang untuk kebaikan bersama, mari kita ikuti himbauan dari pemerintah. Kemudian bila ada pendatang ya di keluarga atau tetangga atau ada yang sakit, ya segera menuju ke FKTP terdekat, fasilitas kesehatan terdekat, lapor. Jangan disembunyikan. Ya, kasihan yang sakit, kasihan yang lainnya. Gitu ya. Kalau Anda merasa sakit, pulang dari luar kota, lapor juga. Ya, kasihan Anda sendiri, kasihan yang lainnya. Kalau Anda diam saja. Ya, yang tidak boleh kita lakukan adalah pertama menimbun. Nah, sekarang kan zamannya orang menimbun masker medis, menimbun hand sanitizer, menimbun alkohol, menimbun by clean, menimbun bahan pokok, menimbun vitamin C, bahkan ada orang yang menimbun obat kloroquine. Nah, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Obat kloroquine itu efek sampingnya banyak, sehingga tidak boleh diberikan sembarangan. Itu harus sesuai dengan indikasi dokter. Kemudian kedua, ada juga yang beli hazmat. Buat apa beli hazmat? Kalau Anda bukan tenaga kesehatan, toh juga nggak bisa pakai di rumah, gitu ya. Masker medis rangkap-rangkap ke pasar tidak bisa. Jangan dicontoh. Kemudian pergi ke tempat ramai tanpa kepentingan yang urgent, itu juga nggak bagus. Kemudian menyebarkan berita yang belum tentu benar sehingga meresahkan. Kalau rekan-rekan semua ingin berita yang valid, lihat di situs resmi Departemen Kesehatan, BNPB, ya, atau ikuti seminar, webinar yang diselenggarakan oleh rumah sakit atau institusi kesehatan. Kemudian satu hal lagi, jangan sampai kita mengucilkan tenaga medis, ya, orang dengan OTG, orang dengan ODP, orang dengan PDP. Jadi kita cukup jaga jarak karena virusnya yang bisa pergi terbang dengan pesawat berpindah itu adalah orangnya. Virusnya itu tidak bisa. Jadi kalau kita jaga jarak, ya 1-2 meter itu sudah cukup. Ya carilah contoh-contoh yang baik. Ya ada di beberapa daerah itu ada satu keluarga COVID, lalu kemudian tetangga-tetangganya memberikan makanan. Mereka taruh di pagar, habis itu pasiennya keluar mengambil. Sudah dadah-dadah, oke, nggak apa-apa. Ya jangan dikucilkan karena orang yang OTG, ODP, PDP itu belum tentu semuanya positif karena masih menunggu lab. Tetapi kita juga harus waspada. Kalau ada orang yang sudah ditetapkan sebagai OTG, ODP, PDP ya jangan kemana-mana ya karena Anda itu dalam pengawasan. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, ini respon berdasarkan kriteria kasus. Nanti ada klasifikasi keparahan gejala. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Musdalifah, spesialis paru. Saya persilakan. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ya materi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Iin. Untuk penyakit COVID-19 ini sekarang memang diklasifikasikan ya berdasarkan keparahan gejalanya menjadi ringan, sedang, dan berat. Untuk klasifikasi ringan ya pada pasien ditemukan demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk, nyeri pada tenggorok, hidung tersumbat, rasa lemas lesu. Akan tetapi pada keadaan yang ringan ini belum ada tanda pneumonia maupun tidak ada penyakit komorbidnya. Slide. Untuk klasifikasi derajat yang sedang ya tetap ada demam, kemudian bisa disertai dengan sesak napas, ada batuk yang persisten atau menetap dan disertai dengan rasa nyeri di tenggorokan. Kemudian pada pasien anak ya ada tanda-tanda sesak napas yang ditandai dengan frekuensi napas yang cepat ya. Kalau bayi kurang dari 2 bulan bisa sampai lebih dari 60 kali per menit untuk
untuk frekuensi pernapasannya. Untuk bayi 2-11 bulan bisa sampai lebih dari 50 kali per menit, dan untuk anak-anak 1-5 tahun frekuensi napasnya bisa 40 kali per menit. Itu untuk derajat sedang. Slide. Untuk penyakit dengan derajat berat ya, dia ada demam dan demamnya biasanya cenderung menetap ya. Dengan diberikan obat simptomatik untuk demamnya, dia tetap berada pada suhu yang di atas 38 derajat Celcius. Kemudian ada tanda-tanda infeksi saluran pernapasan akut yang berat ya, ataupun juga ada tanda-tanda pneumonia yang berat. Dan pada pemeriksaan laboratorium didapatkan leukopeni, monositosis, dan limfosit bisa meningkat untuk tipe yang atipik ya. Dan pada beberapa tanda klinis bisa didapatkan kecepatan pernapasan yang meningkat ya sampai lebih dari 30 kali per menit. Kemudian juga nampak adanya distres pada pernapasannya. Kemudian untuk pemeriksaan dengan pulse oximetri didapatkan ada penurunan saturasi oksigen ya. Saturasi oksigen perifernya bisa di bawah 90% dalam keadaan dia bernapas dengan udara kamar atau tanpa suplementasi oksigen. Kemudian kalau pada anak-anak ya ada tanda-tanda sianosis sentral ya, saturasi oksigen kurang dari 90%, kemudian ada tanda distres pada pernapasannya, misalnya ada tanda-tanda retraksi yang berat pada dinding dadanya, dan ada tanda pneumonia yang berat. Lanjut. Untuk pemeriksaan penunjang sendiri, yang pertama adalah dengan fototoraks. Jadi memang untuk dari sejak screening awal ya, kita untuk menentukan apakah itu ODP ataupun PDP kan harus ada fototoraksnya, karena akan membantu untuk diagnosis apakah pada pasien itu ada pneumonia ataukah tidak ya. Kalau ada pneumonia otomatis kan sudah masuk dalam klasifikasi PDP ya. Dari fototoraks ya, untuk khasnya adalah pneumonia. Dan yang lebih jelas lagi ya, pada beberapa kasus fototoraks belum begitu nampak kelainannya khas, tapi dari CT scan toraks bisa nampak adanya gambaran khas COVID, yaitu adanya GGO ya, ground glass opacity ya, atau opasitas yang bentuknya ground glass ya, seperti di gambar seperti itu ya. Kemudian untuk diagnostik pastinya itu dengan PCR ya, dengan RT-PCR. Untuk sampelnya diambil dari swab atau usap di hidung dan tenggorok ya. Bisa juga dari beberapa sampel yang lain ya, misalnya dari bronchoalveolar lavage atau dari sputum langsung juga bisa seperti itu. Tapi memang selama ini kita untuk RT-PCR masih pakai dari swab ya, baik itu dari tenggorok maupun dari nasofaring ya. Untuk penunjang diagnostik juga kita lakukan pemeriksaan darah tepi yang lengkap, yang nanti bisa dilihat morfologi dari sel darahnya, apakah ada leukopeni, apakah normal, apakah ada limfopeni, dan seterusnya. Kemudian ketika memang ada indikasi, ya dilakukan pemeriksaan kimia darah yang lain, misalnya untuk melihat fungsi liver, fungsi ginjal, ya, kemudian tanda-tanda inflamasi, yang lain-lain juga bisa dilihat dari situ. Slide. Nah, untuk penderita yang curiga COVID ya, sebagai pemeriksaan rutin memang yang pertama fototoraks, kemudian pemeriksaan darah lengkap, kimia darah sesuai indikasi, kemudian kalau memang ada indikasi, penderita juga dilakukan pemeriksaan analisis gas darah ya, untuk melihat seberapa sebenarnya suplementasi oksigen yang dibutuhkan, kemudian juga untuk melihat seberapa kegawat daruratan pernapasan yang dialami oleh pasien saat itu ya. Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan asam laktat maupun CRP ketika memang ada indikasi, pemeriksaan rekam jantung dengan indikasi ya. Yang jelas harus untuk pemeriksaan swab tenggorok maupun swab nasofaring itu yang akan menjadi diagnostik pasti, dan pada saat-saat tertentu memang
dipertimbangkan untuk melakukan rapid test ya, meskipun untuk rapid test sendiri sebenarnya tidak dianjurkan secara medis ya, karena untuk akurasinya hanya sekitar 30% ya. Kalau dalam fasilitas yang memungkinkan atau mungkin juga penderita mau dan mampu untuk melakukan pembayaran ya, misalnya bisa dilakukan CT scan toraks ya untuk melihat secara lebih jelas ya gambaran kelainan di parunya. Tapi memang untuk prosedur CT scan toraks ini belum dilakukan secara rutin ya, karena untuk screening rutinnya kita masih tetap pakai foto toraks. Lanjut. Ini gambaran pengambilan sampel ya dari swab nasofaring dan orofaring. Jadi ada alat semacam cotton bud gitu, tapi sebenarnya bukan cotton bud ya, nanti diusapkan di sana ya, di langit-langit mulut dan di hidung ya, seperti itu. Dan biasanya tergantung ya dari lab. Kemudian ini setelah diambil oleh petugas khusus, dengan alat pengaman diri khusus ya, dengan APD yang standar ya, levelnya level 3 ya, karena ini termasuk tindakan yang berbahaya ya, karena pasien biasanya kalau dilakukan prosedur seperti ini gitu ya, pasti kan dia bersin, batuk seperti itu. Nah, pada saat itu kan ada percikan yang itu membahayakan petugas, makanya Pak petugas juga memakai APD standar dengan levelnya level 3 gitu ya. Pakai coverall, pakai Google, pakai face shield, pakai masker N95 dan seterusnya gitu ya, pakai APD level 3. Nah, dari bahan swab nasofaring, orofaring, lab tertentu ada yang minta dilengkapi dengan sputum ya, sputum dahak langsung ya. Dan dalam keadaan penderita yang barangkali tidak kooperatif atau kesadarannya kurang baik, bisa dilakukan BAL ya, atau bronchoalveolar lavage ya. Jadi diambil sampel bilasan dari prosedur bronkoskopi untuk mengambil sekret di percabangan tracheobronchialnya. Dan kalau seperti itu biasanya juga kepositifannya bisa lebih tinggi ya. Lanjut. Nah, untuk tata laksana dari penderita COVID sendiri, ya kalau pasien itu sudah terkonfirmasi sebagai COVID positif ya, artinya memang sudah confirm, sudah ada hasil dari swab-nya, hasil pemeriksaan RT-PCR dengan sampel dari swab tadi ya, nanti ada beberapa tata laksana, dan tata laksana ini dibagi menjadi dibagi berdasarkan gitu ya derajat dari penyakitnya. Lanjut. Untuk penderita COVID yang slide sebelumnya, penderita COVID dia terkonfirmasi COVID positif tapi tanpa gejala ya. Jadi karena tadi ya ada definisi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Iin ya, ada definisi OTG, orang tanpa gejala ya, dia kontak erat dengan COVID positif, kemudian tanpa gejala. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan dengan PCR, ternyata dia juga confirm ya sebagai COVID positif. Nah, ini masuk sebagai orang yang tanpa gejala tadi. Nah, kalau dia tanpa gejala, berarti dia harus isolasi mandiri di rumah ya, diberikan edukasi untuk melakukan kebiasaan sehari-hari yang baik ya, kemudian diberikan vitamin C 3 kali 1 gitu ya, 3 kali 1 tablet selama 14 hari, dan penderita diminta untuk memonitor suhu tubuhnya 2 kali sehari ya, terutama pada pagi dan malam hari ya. Jadi memang harus ada pengukuran suhu untuk pemantauan awal gejalanya, karena memang gejala yang paling khas dan yang paling awal dari penderita COVID ini adalah demam. Dan harus ada monitor ya, dia dipantau oleh petugas di FKTP ya. FKTP ya biasanya kan puskesmas yang terdekat ya. Dan setelah selesai isolasi 14 hari, dia diminta untuk periksa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk dilihat klinisnya seperti apa ya. Lanjut. Nah, untuk gejala yang ringan gitu ya. Untuk gejala yang ringan seperti definisi di atas tadi ya,
penderita COVID positif dengan gejala ringan masih memungkinkan ya untuk isolasi mandiri di rumah ya selama 14 hari ya. Jadi dia diberi edukasi untuk 14 hari tidak keluar dari rumah, menjaga jarak dengan anggota serumah yang lain gitu ya. Kamar mandi terpisah, alat makan minum terpisah ya, menjaga jangan sampai kemudian ada droplet yang mengenai anggota serumah yang lain gitu ya, seperti itu. Tempat tidur juga terpisah ya, dan diberikan vitamin C 3 kali 1 tablet, diberikan kloroquine fosfat gitu ya, diberikan azitromisin oral atau levofloxacin oral, diberikan obat-obat simptomatik ya untuk meringankan gejalanya, misalnya kalau panas ya paracetamol, batuk-batuk ya obat pereda batuk dan sebagainya, dan dipertimbangkan untuk diberikan obat-obat antivirus misalnya oseltamivir, favipiravir, dan yang selama ini banyak tersedia di Departemen Kesehatan itu adalah oseltamivir. Kemudian sama seperti yang tanpa gejala tadi ya, dalam 14 hari ke depan dia harus kontrol ke FKTP untuk dilihat ya klinisnya seperti apa perkembangannya. Slide. Untuk penderita COVID positif dengan gejala sedang, dengan definisi seperti kita bahas di atas tadi ya, maka dia harus dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit di sini bisa jadi rumah sakit belum rumah sakit rujukan COVID, tapi rumah sakit darurat COVID ya, misalnya kalau yang di Jakarta itu yang di Wisma Atlet, kalau yang di Boyolali itu sudah ada rumah sakit gawat darurat COVID ya, yang di bawahnya rumah sakit rujukan ya. Jadi memang di situ menampung orang dengan gejala ringan sampai sedang ya. Ringan tentunya dengan komorbid ya, kalau ringan tanpa komorbid kan bisa di rumah ya. Yang gejala sedang ya bisa di rumah sakit darurat ya, seperti itu. Kemudian sama ya, diisolasi selama 14 hari, diberikan vitamin C, karena di rumah sakit ya pemberiannya dengan intravena atau dengan lewat infus ya, diberikan kloroquine fosfat. Nah, kloroquine ini memang awalnya sebagai obat malaria, tapi kenapa kok dipakai pada penderita COVID positif ya? Bukan diambil sebagai obat anti malarianya, tapi diambil efek antiinflamasinya ya, karena dalam penderita yang mengalami penyakit COVID ini kan proses inflamasi di sana. Jadi untuk kloroquine itu diambil sebagai efek antiinflamasinya ya, bukan anti malarianya ya. Kemudian azitromisin atau levofloxacin tetap diberikan. Kemudian antivirus gitu ya, sesuai dengan ketersediaan yang ada apa, dan obat-obat tambahan ya sesuai dengan yang dikeluhkan oleh penderita apa juga diberikan ya. Lanjut. Untuk penderita COVID positif dengan gejala berat, ya ini memang harus isolasi di ruang isolasi, ya di ruang khusus ya, ruang isolasi khusus di rumah sakit rujukan. Ya. Jadi memang tempatnya terpisah dengan syarat dan standar yang tertentu ya, dan diberikan obat-obatan, kloroquine fosfat, ya azitromisin, kemudian antivirus, dan vitamin C-nya diberikan dalam dosis yang tinggi gitu ya, dengan melalui intravena gitu ya. Kemudian juga diberikan obat untuk suportif yang lain ya, misalnya biasanya kalau dengan gejala berat itu kan perlu suplementasi oksigen ya, dan bahkan kadang-kadang kalau jatuh pada hipoksia yang berat kemudian gagal napas perlu pemberian ventilasi mekanik ya untuk membantu pernapasannya. Kemudian juga pada keadaan berat ini biasanya ada penyakit komorbid atau penyakit lain yang menyertai ya, maka penyakit itu juga harus di-manage ya, harus kita tahu sana sesuai dengan keadaannya. Jadi memang di ruangan khusus dengan petugas khusus dan dengan ini ya di ruang isolasi, memang khusus isolasi COVID ya, bukan isolasi penyakit infeksi yang lain ya. Tidak boleh digabungkan dengan pasien yang lain ya, memang khusus untuk isolasi yang sudah COVID positif. Kalaupun misalnya di ruang isolasi itu masih ada pasien yang belum confirm ya, tapi itu pun juga harus ditempatkan secara terpisah ya, tidak boleh digabungkan menjadi satu tempat ya, antara yang sama-sama berat, satu sudah confirm COVID positif, satunya belum, masih menghasil lab, juga tidak boleh dijadikan satu ya, seperti itu. Lanjut.
Nah, untuk penderita yang belum terkonfirmasi, ya misalnya dia masih menunggu hasil swab, kemudian orang masih dalam pengawasan, pasien masih dalam pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan, ya maka itu ada beberapa tindakan atau ada beberapa hal yang perlu dilakukan, ya termasuk juga kalau ternyata hasil swabnya kok negatif, ya maka apa yang akan diberikan kepada pasien itu terlihat pada slide selanjutnya. Misalnya ya kalau orang itu belum jelas apakah COVID positif, tapi masuk dalam OTG ya orang yang tanpa gejala tadi, maka dia harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, karena meskipun tidak bergejala dia bisa berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Ya. Kemudian diberikan edukasi dengan tanpa gejala, ya cukup diberikan terapi suportif ya dengan vitamin C ya, 3 kali 1 tablet ya, seperti itu. Tapi dia gejalanya ringan ya, dia masih bisa isolasi mandiri di rumah ya selama 14 hari. Kemudian diberikan edukasi ya selama di rumah itu dia harus berperilaku yang baik ya, seperti jasa dokter ini ya, cuci tangan sesering mungkin ya, tinggal terpisah dengan keluarga yang lain ya, kamar adalah terpisah, kamar mandi terpisah gitu ya, alat makan minum terpisah gitu ya, menjaga jarak dan sebagainya meskipun serumah gitu ya. Kemudian diberikan terapi simptomatik, diberikan vitamin C, diberikan azitromisin. Kemudian pada penderita yang seperti ini memang harus dilakukan pemeriksaan PCR ya dengan swab tadi ya, nasofaring tadi pada hari pertama dan hari kedua ya, 2 kali berturut untuk diagnostik awalnya. Jadi penderita ini harus di swab hari pertama dan hari kedua ya. Kemudian juga dilakukan screening dengan pemeriksaan darah gitu ya, pemeriksaan untuk melihat gitu ya bagaimana perkembangannya dan seberapa kemudian ada masalah yang lain nggak sih kira-kira ya pada penderita ini dan seterusnya. Slide selanjutnya ya. Untuk penderita belum confirm COVID positif tapi dia gejalanya berat ya, maka yang seperti ini dia wajib dirujuk ke rumah sakit ya, wajib dirujuk ke rumah sakit rujukan ya. Dilakukan pemeriksaan mulai dari hematologi, kemudian fototoraks, dilakukan swab nasofaring untuk PCR ya pada hari pertama dan kedua, sambil dilihat ya apakah ada penyakit lain, ada penyakit pemberat yang lain gitu ya. Dan ketika sambil menunggu hasil swab ya, sambil menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR ya, penderita dengan gejala sedang dan berat ya, sampai kemudian terkonfirmasi bahwasanya itu bukan COVID ya, karena sekali lagi untuk keluar hasil itu butuh waktu ya dari pemeriksaan swab, kemudian apakah konfirm positif atau itu memang butuh waktu, jadi agar kita tidak kehilangan masa-masa yang emas untuk menyembuhkan ya, maka kita harus segera diberikan obat dan kita laksana seperti dianggapnya sebagai COVID yang positif ya, seperti itu ya. Lanjut untuk slide selanjutnya. Ini dilakukan di semua kasus ya, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang isolasi di rumah sakit ya. Slide sebelumnya. Jadi yang pertama pasien pada keadaan yang di atau isolasi itu dia harus melakukan ini ya, melakukan kebiasaan sehari-hari yang benar gitu ya. Kemudian kalau dia diberikan terapi simptomatik, ya, diberikan terapi cairan sesuai dengan
kebutuhannya. Nah, kalau di rumah sakit ya, kemudian dia gagal napas, dia diberikan ventilasi mekanik, vasopresor, kalau kemudian ada shock dan seterusnya. Di observasi klinisnya seperti apa, apakah kemudian membaik atau memburuk ya, dan dilihat juga ya adakah penyakit komorbid yang lain. Nah, kalau pengalaman saya ya pasien itu kondisinya bisa berubah-ubah ya, dari masuk ketika diobservasi sebagai masih ODP tidak ada pneumonia, kemudian dia dirawat karena ada komorbid ya, ternyata dalam perjalanan klinisnya dia memberat, kemudian di foto toraks ulang, hanya dia juga menjadi definisi penyakitnya sudah berbeda ya, dirawat awalnya dengan ODP, kemudian statusnya berubah menjadi PDP ya. Kadang-kadang memang dalam perjalanan klinisnya penderita itu mengalami memberat seperti itu ya. Slide. Nah, untuk kriteria sembuhnya, kapan penderita COVID itu dianggap sembuh ya. COVID positif dianggap sembuh ketika secara klinis sudah membaik ya, mulai dari demamnya, keluhan respirasi, dari batuk, sesak, nyeri tenggorokan dan lain-lainnya, dan dibuktikan dari pemeriksaan ulang di swab tenggorokannya. Jadi diperiksa ulang 2 kali berturut-turut harus negatif dalam selang waktu 1 hari. Jadi misalnya dulu sudah 2 kali positif ya, sudah didiagnostik dengan 2 kali swab, salah satunya positif, itu sudah dianggap positif. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan waktunya klinisnya ketika diulang ya, dan ketika diulang itu harus ada positif negatif 2 kali berturut-turut dengan rentang selang 2 hari. Nah, itu baru dianggap sembuh ya. Nah, kalau sudah sembuh otomatis dia sudah bebas ya dari ruang isolasi dan bisa ke ruang yang non isolasi ya, seperti itu. Lanjut. Ya, kapan penderita COVID-19 ini dipulangkan ya? Dipulangkan ketika ya sudah dinyatakan sembuh, atau kemudian ketika penyakit komorbid yang menyertainya sudah stabil ya, sudah perbaikan gitu ya. Selanjutnya. Selanjutnya ya, ketika penyakit komorbidnya sudah teratasi ya, bisa beberapa penyakit yang sering menyertai misalnya diabetes mellitus, kemudian penyakit paru obstruktif kronik ya, gagal ginjal itu sering menyertai pasien COVID, dan itu biasanya menjadi faktor yang memperberat ya dan memperburuk prognosisnya. Nah, ketika pasien sudah akan dipulangkan, dia diberikan edukasi dulu ya. Jadi meskipun dia sudah dinyatakan sembuh, tetap harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari ke depannya ya. Dan diberikan edukasi selama di rumah dia harus melakukan apa saja. Nah, untuk pasien-pasien yang menunggu hasil swab yang misalnya diperhitungkan hasil swabnya lama ya, karena beberapa waktu yang lalu ya hasil swab itu baru keluar hampir 10 hari dari dikirim itu baru keluar hasilnya. Nah, ini kan juga menyulitkan, padahal pasien keadaannya sudah perbaikan. Maka ketika seperti itu, klinis membaik, laboratorium membaik, foto toraks membaik, ya pasien bisa dipulangkan gitu ya. Nanti kalau dia memang hasilnya negatif, ya dia tidak dipanggil untuk datang kembali. Tapi kalau cukup melanjutkan isolasi mandiri di rumahnya selama 14 hari. Tapi kalau ternyata dia sudah dipulangkan, kalau ternyata hasil swabnya belakangan hari ini positif, maka dia dipanggil lagi untuk datang ke rumah sakit untuk dilakukan swab ulang ya. Dan baru kemudian dilepas follow up-nya ketika sudah ada 2 kali ulangan yang negatif hasilnya dengan selang 1 hari tadi ya. Itu saja ya barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Dr. Iin dan juga Dr. Musdalifah atas penyampaian materinya. Sangat menarik sekali. Sementara sudah cukup menjawab penasaran kita tentang COVID-19 ini, tetapi akan kita lanjutkan giliran kita menjawab rasa penasaran dari audiens kalian yang telah berpartisipasi dalam chat kita. Akan kami bacakan satu persatu
Yang pertama ini ada pertanyaan dari Dr. Astrid Gayatri. Ini alumni FKWMS tahun 2004. Hai Mbak Astrid. Ini pertanyaannya adalah, apabila seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19, kemudian dirawat hingga sembuh, apakah ada kemungkinan untuk terinfeksi kembali oleh virus yang sama? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Dr. Iin atau Dr. Musdalifah. Monggo dokter. Apa tadi pertanyaannya? Oh Apakah iya, saya bacakan lagi. apabila Apabila ada seorang pasien yang pernah terinfeksi COVID-19, kemudian sudah dirawat hingga sembuh, apakah dia ada kemungkinan untuk bisa terinfeksi kembali oleh virus yang sama? ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Sayangnya ada laporan ya beberapa kasus seperti itu. Jadi ada reinfeksi. Itu sudah dilaporkan beberapa ya. Di Wuhan itu malah banyak kasusnya. Jadi orang itu sudah sembuh ya, terus kemudian ya mungkin saya tidak tahu faktornya apakah karena yang baru-baru ini karena lockdown-nya di Wuhan itu dicabut, terus kemudian kasusnya naik lagi dan ternyata dinyatakan sebagai reinfeksi, jadi oleh COVID-19, jadi terinfeksi kembali. Sayangnya kemungkinan seperti itu ada. Oleh karena itu, tadi seperti yang disampaikan Dr. Musdalifah, orang yang sudah dinyatakan sembuh, sudah dinyatakan negatif, pulang ke rumah tidak boleh jalan-jalan. Dia tetap harus isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi memang kalau orang kena COVID di rumah sakitnya itu lama, sampai dia negatif, meskipun baru misalkan dia dipulangkan, ya terus dipulangkan pun dia di rumah tetap isolasi mandiri selama 14 hari. Mohon yang demikian tersebut dipatuhi, gitu ya, supaya mudah-mudahan jangan sampai ada kasus reinfeksi di Indonesia. Tapi sayangnya itu sudah dilaporkan nih, sudah resmi, sehingga bisa reinfeksi kembali. Gitu nih. Terima kasih Dokter Iin. Ini mungkin sedikit menyambung ya dok ya, dari pertanyaan Dokter Astrid tadi. Ini ada pertanyaan berikutnya dari mahasiswa kita, De Atika Fatwa. Di sini tadi kaitannya dengan pasien yang mungkin sudah pernah terinfeksi kemudian mengalami reinfeksi kembali. Apakah untuk gejalanya yang akan muncul nanti akan bersifat lebih ringan dibandingkan ketika infeksi yang pertama? Karena pasien tersebut mungkin sudah mempunyai antibodi dalam tubuhnya. Begitu dokter. Mungkin bisa dijawab dokter? Nanti mungkin Dokter Mustalifah bisa menambahkan ya, kalau dari beberapa laporan reinfeksi, jadi kan kalau orang itu sudah sembuh, tentunya tubuh kita punya IgG yang tinggi ya. Kalau orang itu sudah infeksi atau sudah selesai, kemudian dia sudah sembuh, antigennya kan sudah tidak ada. Lalu kemudian kita punya sel memori, lalu adalah IgG itu. Ya, IgG itu ada. Jadi secara teori, mohon maaf ini saya belum baca laporan kasusnya infeksi. Secara teori memang seharusnya dia lebih ringan. Nah, tetapi masalahnya kalau dia reinfeksi kembali itu kan berarti ada antigen yang masuk lagi, ya kan? Nah, yang kita khawatirkan itu gejalanya itu lebih ringan atau mungkin dia lebih ringan, oke. Tetapi bagaimana dengan resiko penularan dia ke orang lain? Nah, itu. Jadi yang kita pikirkan kalau ada orang reinfeksi itu pertama, gejalanya lebih ringan mudah-mudahan, karena dia sudah pernah terinfeksi. Tapi yang kedua, apakah resiko penularannya ke orang lain juga sama pada waktu dia infeksi yang pertama. Jadi menurut saya adanya reinfeksi ini menambah masalah baru, sehingga sekali lagi itu tidak boleh anggap enteng. Ternyata COVID-19 ini masih banyak istilahnya ditemukan data-data baru yang tidak kita duga sebelumnya. Ya, sebagai contoh, misalkan banyak gejala-gejala di luar sistem pernafasan. Ya, kemudian yang kedua, ternyata ada orang yang sama sekali tidak bergejala OTG, itu kan juga munculnya barusan. Terus kemudian muncul juga reinfeksi, itu kan juga munculnya barusan. Oke, jadi kita sama sekali tidak boleh menganggap remeh masalah pandemi COVID ini. Monggo Dr. Musdalifah mungkin mau menambahkan pertanyaan kedua. Ya. Monggo Dr. Musdalifah. Ya, kalau intinya memang untuk COVID-19 ini masih belum sepenuhnya terkuak ya. Untuk penelitiannya kan juga masih terus berjalan ya. Dan belum ada bukti, belum ada jaminan bahwasanya seseorang itu ketika sudah terinfeksi kemudian akan punya kekebalan, itu sudah belum ada bukti seperti itu ya. Belum ada juga vaksin yang kemudian bisa ditemukan dan dipandang nanti bisa untuk mencegah juga belum ada. Jadi memang
ya masih terus, nanti masih akan terus berubah teorinya karena memang penyakit baru ya, kita juga dunia juga tergagap-gagap ya untuk segera melakukan penelitian dan masih belum final ya sampai sekarang itu ya. Termasuk juga terapinya pun juga kalau dilihat kan tidak ada terapi definitif yang pasti ya. yang Semuanya pasti. kan trial Terus, gitu ya, trial dan bahkan pernah disebutkan sebagai apa ya, ibaratnya seperti koktail terapi ya, jadi apa-apa dimasukkan, yang penting ada perbaikan klinis yang memang diharapkan ya. Jadi memang masih sangat terbuka untuk kemungkinan kedepannya itu seperti apa. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, matur nuwun untuk Dokter Iin dan Dokter Musdalifah atas jawabannya. Mungkin kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Budi Hernawan. Ini kaitannya dengan tadi yang sudah disampaikan dalam edukasi isolasi, disarankan dilakukan isolasi hingga 14 hari. Ini kira-kira mengapa demikian, Dok? Kenapa harus 14 hari? Dan jika sudah pernah ada kontak, sudah isolasi diri selama 14 hari, kemudian pasiennya tidak ada gejala, apakah yang harus dilakukan berikutnya, dokter? Monggo mungkin bisa dijawab dulu, dokter. oke, baik, saya mencoba menjawab. Jadi tadi di slide sudah disebutkan bahwa masa inkubasi ya dari orang itu mulai terpapar sampai dia muncul gejala klinis itu rata-rata 5-6 hari. Ya, kemudian bisa maksimal sampai 14 hari. 14 hari. Oleh karena itu, makanya kenapa isolasi mandirinya selama 14 hari. Nah, cuma masalahnya begini, sekarang itu yang problem itu adalah kita kadang sulit menentukan tepatnya kita terpapar itu kapan, ya, karena orang itu keluar hasil labnya itu kan tidak cepat, ya, seperti tadi disampaikan Dr. Musdalifah, pasien Dr. Musdalifah itu 10 hari baru keluar hasil laboratnya gitu. Jadi kalau misalkan memang ada orang yang sudah ditetapkan sebagai ODP, biasanya kan orang itu tetapkan ODP, OTG, PDP itu kan ada suratnya dari FKTP setempat. Kalau dia nggak ada keluhan, misalkan yang OTG, ODP itu nggak ada keluhan atau keluhannya ringan, isolasi mandiri 14 hari sudah dia di rumah. Ya, setelah itu menjaga seperti halnya yang lain, jadi pakai masker, cuci tangan dan sebagainya itu terus. 14 hari dia harus lapor dulu, lapor sama petugas medis, jadi lapor ke FKTP tadi ya, seperti yang disampaikan Dr. Musdalifah untuk dilihat kondisi fisiknya. Kalau misalkan dia betul-betul OTG, nggak ada gejala sama sekali, ya, kemudian klinisnya nggak nambah dan sebagainya, gitu, mungkin pasiennya 14 hari sudah selesai, hanya tadi ada beberapa warning, jadi tetap cuci tangan dan sebagainya itu dilanjutkan. Tapi kalau misalkan nanti ada perubahan klinis, kan kadang-kadang pasien itu kan merasa baik-baik saja, tapi nanti di parunya mungkin ditemukan rongki dan sebagainya. Nah, mungkin dari dokter yang memeriksa itu menyarankan pemeriksaan yang lain yang belum disarankan, misalkan ronsen gitu, atau CT scan, atau apa yang perlu dilakukan untuk kemudian bisa menentukan orang yang sudah isolasi mandiri ini apakah sudah selesai ya isolasi mandirinya, ya kan, kata-kata di web itu begitu. Jadi orang yang dalam pengawasan nanti masih dalam pengawasan atau sudah selesai, atau dia harus dinaikkan ke tahap selanjutnya, atau dia harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Mungkin Dr. Musdalifah bisa menambahkan? Ya, mungkin sedikit ya, 14 hari itu cut off point-nya dari Kemenkes ya, untuk kewaspadaan bersama, karena memang ya seperti disampaikan Dr. Iin tadi ya, untuk memperhitungkan masa inkubasi. Jadi memang diharapkan ya setelah 14 hari itu nanti aman ketika memang dia sudah selesai masa isolasi, ataukah mungkin barangkali ditemukan hal lain ya, misalnya seperti itu, dan itu memang dipastikan oleh tenaga kesehatan yang menentukan ya. Apakah dia sudah bisa lepas dari isolasi mandiri itu, ataukah mungkin harus ada penambahan, harus ada pemeriksaan lanjutan dan sebagainya. Mungkin begitu. Terima kasih dokter. Sudah cukup jelas sekali nggih. Jadi 14 hari tadi kaitannya dengan cut off point yang sudah ditentukan nggih, Dok, terkait juga dengan patogenesisnya. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya, dokter. Ini ada pertanyaan dari saudara Rizky dari Lampung. Ini yang pertanyaannya ada banyak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk gambaran ronsen torak. Apakah ini harus selalu pneumonia bilateral, dokter, untuk didiagnosis, ditegakkan diagnosis sebagai COVID ini?
Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan penggunaan vitamin C, apakah ada target dosisnya per hari? Kemudian pertanyaan ketiga terkait pemberian azitromisin dan kloroquine, apakah diberikan dari hari pertama atau sampai hari kelima, atau bagaimana dokter untuk pemberiannya? Mungkin bisa dijawab dulu. Tadi saya ulang pertanyaan pertama untuk gambaran ronsen toraknya, apakah harus selalu pneumonia bilateral, dokter? Dr. Musdalifah, monggo, Ya. silakan. Tidak selalu ya, meskipun khasnya kan pneumonia yang luas bilateral, tapi ternyata pada beberapa kasus juga ternyata tidak selalu pneumonia yang jelas ya, apalagi kalau itu dari fototoraks ya. Kadang-kadang baru satu sisi ya, baru infiltratnya ternyata sedikit, tapi ternyata swabnya positif. Itu juga ada yang seperti itu. Memang secara umum luas dan bilateral, tapi tidak harus seperti itu. Ya nggak bisa terus kemudian dibalik gitu ya. Itu. Terus kemudian untuk apa ya? Vitamin C. Ya, Vitamin kedua, C. penggunaan Ya. vitamin C, target dosisnya, dokter. Itu tergantung derajat gejalanya. Kalau dia masih ringan, bisa pakai vitamin C harian yang tersedia kecil-kecil 3 kali. Satu itu cukup ya, karena sekitar 100 mili 3 kali satu itu kalau gejala ringan sudah cukup. Kalau gejala sedang berat itu sudah lebih tinggi lagi ya. Kalau gejala sedang ya sekitar 500 miligram ya untuk sekali pemberiannya. Kalau gejala berat diuji cobakan ya. Sekali lagi memang belum ada guideline pasti harus berapa, tapi di Center Persahabatan itu diberikan vitamin C untuk gejala berat itu sampai dosis yang tinggi ya, sampai 6 gram per hari. Pernah dicobakan seperti itu ya, karena dan dipandang memang itu bisa memperbaiki untuk melawan laju inflamasinya ya, seperti itu. Jadi memang tergantung seberapa derajat dari gejalanya untuk dosis vitaminnya. Kemudian untuk azitromisin, ya azitromisin bisa diberikan di awal ya. Azitromisin kan memang sebenarnya antibiotik, tapi pada penderita COVID selain untuk mengatasi sekunder infeksi karena bakteri ya, karena kita nggak yakin ya namanya di negara Indonesia meskipun itu viral tapi kok tidak ada bakteri, itu kita hampir-hampir nggak yakin, karena biasanya penderita COVID kalau murni virus kan dia leukopenia ya, tapi kenyataannya juga pada leukositosis ya, bahkan kadang-kadang sampai di atas 20.000 seperti itu. Memang sejak awal ya, sejak belum confirm azitromisin sudah diberikan ya, bisa diberikan sebagai alternatif apakah azitromisin, apakah levofloxacin. Kalau pada kasus-kasus berat malah kita kombinasi azitromisin dengan levofloxacin ya. Nah kalau kloroquine ini yang hati-hati ya, karena efek sampingnya kan banyak ya, mungkin dokter Iin lebih paham ya, nanti juga bisa berefek lebih pada jantung ya. Azitromisin juga bisa, tapi kloroquine kan lebih ya ini lagi lebih harus waspada lagi nanti untuk kondisi jantungnya bagaimana. Biasanya kita baru memberikan kloroquine itu ketika memang klinisnya berat atau sudah confirm sebagai COVID positif seperti itu. Untuk lama pemberiannya memang tergantung derajatnya ya, ada yang cukup diberikan 3 hari, ada yang sampai 5 hari, dan bisa diperpanjang sampai 10 hari ya. Jadi ketika misalnya dia sudah lepas dari rawat inap, bisa dilanjutkan dengan pemberian oral ketika dia sudah pulang seperti itu. Kemudian untuk penderita dengan gejala berat masih menunggu pemeriksaan PCR sampai terbukti negatif. Nah, ini memang kalau belum confirm itu meskipun satu bangsal, idealnya ya bangsal COVID positif itu kan terpisah dari yang sedang menunggu hasil ya. Tapi kan karena kita darurat ya, dan tidak ada rumah sakit yang benar-benar siap, itu tidak ada ya. Kita juga sambil mempersiapkan yang seperti itu, kalau memang terpaksa menjadi satu bangsal ya, antara yang sudah confirm sama yang sedang menunggu hasil, maka setidaknya ya kamarnya harus terpisah ya. Kemudian juga akses petugasnya itu terpisah ya. Dan bahkan kalau biasanya ya disiapkan alat-alat medisnya pun juga terpisah gitu ya, untuk tensimeter, kemudian stetoskop itu juga satu pasien satu gitu ya. Disiapkan seperti itu biar itu tadi antara yang confirm dengan yang masih menunggu hasil itu tidak kemudian terjadi saling kontaminasi ya, seperti itu.
Ketika memang kita belum punya bangsal yang terpisah ya jadi satu, tapi perlakuannya yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga memang tidak ada saling kontaminasi, dan petugasnya pun juga hati-hati ya. Kalau idealnya sih ya kalau kita biasanya kalau swab itu kan termasuk tindakan yang berisiko itu ya, satu petugas itu kan selalu ganti APD ya, ganti APD lengkap meskipun dia ketika berpindah ke pasien yang lain. Tapi kalau kita memeriksa biasa ya, biasanya kita juga karena keadaan darurat ya kita tidak selalu ganti APD ya, antara satu pasien dengan pasien yang lain yang sudah kita tempatkan di bangsal dengan kamar yang terpisah ya, diperiksa dari yang paling ringan dulu. Misalnya kalau terpaksa di bangsal itu campur antara ODP, PDP, dan confirm, ya dari yang ODP dulu, kemudian ke PDP, ke yang confirm, yang diperiksa paling akhir. Ya. Kalau alat-alatnya tetap tidak pernah dipakai bareng-bareng ya, tensimeter, stetoskop, dan sebagainya itu ya. Karena memang kalau kita tidak berhati-hati justru gitu ya, ODP yang di situ nanti malah bisa confirm beneran gitu ya, seperti itu ya. Mungkin Dokter Iin ada yang mau ditambahkan, Dokter? Ya, jadi untuk tata laksana pasien COVID di Indonesia, kita sudah mengeluarkan guideline bersama, spesialis penyakit dalam, spesialis paru, spesialis anestesi, spesialis anak, sudah mengeluarkan guideline bersama April 2020, dan kita semua sepakat memberikan vitamin C dengan dosis yang berbeda-beda sesuai dengan klinisnya. Ya, tentu saja pasien COVID itu kan macam-macam. Ada yang dia tidak ada komorbid, ada yang dengan gejala komorbid. Nah, ini yang dengan ada gejala komorbid, hati-hati kalau memberikan vitamin C, azitromisin, kloroquine, dan sebagainya, karena ada beberapa efek samping. Misalkan yang paling sering, kalau dengan azitromisin atau kloroquine dengan levofloxacin itu mengakibatkan aritmia. Ya, sekali lagi, kita punya guideline bersama. Jadi, sementara ini yang kita ikuti itu dengan ikhtiar mudah-mudahan pasien-pasien kita membaik. Ya, nanti guideline ini akan diperbaiki. Karena yang seperti yang disampaikan Dr. Musdalifah tadi, kita tuh masih ada temuan-temuan baru terus. Ya, jadi dulu kloroquine wajib diberikan, lalu kemudian banyak efek samping, lalu kemudian ada yang menyarankan tidak diberikan pada semua pasien, yaitu karena ini penyakit baru, masih banyak temuan baru ya, tapi dalam guideline terapi bersama kita itu vitamin C, azitromisin, levofloxacin, kloroquine itu ada semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, matur nuwun Dokter Iin atas tambahannya. Ini karena masih ada pertanyaan selanjutnya, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari Dr. Alim, alumni FK UMS tahun 2013. Ini pertanyaannya adalah apabila ada seorang pasien dengan keluhan demam 1 hari, namun setelah dicek darah rutin didapatkan hasil leukopeni dan limfopeni dengan riwayat dari daerah zona merah, sedangkan hasil ronsen toraksnya normal, KU-nya juga masih baik, maka apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kita bukan di rumah sakit rujukan COVID-19, Dokter. Monggo, mungkin Dokter Iin atau Dokter Musdalifah. Jadi yang seperti ini banyak ya, bahkan pasien-pasien dulu awal-awal Indonesia ada COVID, pertama-pertama kita itu diagnosisnya DF atau tifoid, baru kemudian akhirnya diketahui pasien tersebut COVID gitu ya. Sekarang itu yang zona merah kan banyak, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dia cuma demam 1 hari, ya kemudian dicek darah rutin ada leukopeni, limfopeni, hasil ronsen toraknya ulang, nanti kita pertimbangkan dia gejalanya ringan, sedang, atau berat. Tadi ya, kalau misalkan ringan, nanti kita berikan obat-obatan misalkan seperti demam dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau kami di klinis, kami langsung cek kalau demam 1 hari, besoknya langsung kita cek NS1 paling tidak kita untuk menyingkirkan itu pasiennya DF atau bukan gitu ya. Tapi kalau misalkan demamnya sudah beberapa hari, nanti kita cek tifoid. Bahkan pada beberapa pasien yang demamnya itu sulit ditentukan, itu sebenarnya demamnya sejak hari keberapa. Kita cek semuanya. Kalau dia sudah hari ke-5, IgM, IgG, denggi, terus kemudian salmonella, TB. Terus kemudian diperlukan lagi ronsen toraks serial. Jadi ronsen toraks itu kalau di guideline terapi bersama 24 sampai 48 jam kita ronsen lagi. Karena kekerasannya COVID itu nanti ada juga orang yang ronsen awalnya itu normal, lalu kemudian ronsen berikutnya itu baru muncul infiltratnya. Nah, setelah ada ronsennya, kita kan tidak ragu-ragu lagi, oh ini berarti pasiennya PDP. Berarti harus kita, kalau kita tidak jauh dari rumah sakit rujukan COVID, kan rumah sakit rujukan COVID ada pertama jenjang
lini pertama. Ya kalau di Solo itu kan Muardi. Ada lagi lini kedua yang tipe B, PKU misalkan. Terus begitu RSUD itu lini kedua. RS1S bahkan sekarang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID lini kedua. Begitu juga RSUD Karanganyar. Ya kalau tidak memungkinkan dirujuk ke sana ya sudah kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Mohon rujukannya itu yang jelas gitu sehingga petugas medis di depan sudah siap-siap gitu nggih. Tapi kalau misalkan nanti ada beberapa pasien yang kita cek hari kedua RS1-nya ternyata positif. Nah, berarti kan DD pertamanya tinggi. Gitu ya, rongsen toraknya normal. Lalu pasiennya kita tanya betul mengenai dia tidak berjalan ke dia misalkan tinggal di mana, ada nggak riwayat keluarganya berpergian dan sebagainya. Kalau misalkan tidak ada dan NS1-nya positif, kita edukasi pasiennya. Edukasi dalam arti kalau bisa ya dia misalkan ringan di rumah, tidak boleh kemana-mana. Gitu, tidak boleh kemana-mana. Habis nanti kontrol hari keberapa, cek darah rutin kapan, terus kemudian rongsen torak evaluasinya kalau memang diperlukan itu kapan. Oke, mudah-mudahan sedikit bisa menjawab. Terus untuk pandemi, apakah aman memberikan nebulizer? Ya nanti mungkin ditambahkan Dr. Musdalifah, tentu saja jawabannya tidak aman. Ya jadi kalau harus diberikan nebulizer pada pasien yang dicurigai, ya dicurigai itu maksudnya pernah kontak, OTG, ODP, PDP, itu petugas kesehatan tuh harus pakai APD lengkap karena itu menimbulkan aerosol gitu sehingga kalau kita tidak yakin dengan satu pasien kita, misalkan dia tiba-tiba sesak napas ada wheezing, tidak ada riwayat apapun ya, kecuali kalau pasiennya asma dan sebagainya. Sebisa mungkin kita minimalisir penggunaan nebulizer. Kalau misalkan harus sekali, ya apa boleh buat. Ya kalau kita tidak yakin, pakai APD lengkap supaya tidak terjadi aerosol itu tadi. Gitu. Ya, kemudian apabila kontak dengan pasien positif 2 minggu, kemudian kita rapid test dan hasilnya negatif, apakah perlu melakukan isolasi? Nah, rapid test itu kalau dalam panduan itu belum ada. Jujur yang ada itu adalah PCR kan ya. Kalau sekarang kan PCR. Bersama penunjang kita rongsen sama CT scan gitu. Jadi kalau misalkan rapidnya negatif ya kalau di guideline yang rapid itu perlu diulang 10 hari kemudian. 10 hari kemudian diulangi. Itu karena rapid itu masih ada kemungkinan dia false negatif ya. Jadi kalau sekarang rapid test yang ada sekarang kan rapid test antibody. Jadi mungkin antibodinya belum terbentuk itu pada waktu dicek gitu sehingga perlu diulangi lagi 10 hari kemudian. Kalau kita yakin bahwa rapid test kita negatif dan kondisi kita baik-baik saja sambil menunggu 10 hari, apa yang harus dilakukan? Kita sudah isolasi 2 minggu misalkan. Ya, lakukan pembatasan yang dianjurkan. Kita pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Ya, tapi kalau misalkan pasien yang kita tidak yakin karena pasiennya itu misalkan belum keluar hasilnya yang kontak sama kita, menurut saya lebih baik kita tetap menjaga jarak dengan orang lain. Gitu ya. Karena kita masih harus rapid test lagi 10 hari yang akan datang. Oke, mungkin Dr. Musdalifah mau menambahkan? Monggo Dr. Musdalifah. Ya, mungkin ini ya karena penanyanya dokter ya untuk kewaspadaan memang kita perlu melihat perkembangan klinis, kemudian perkembangan lab dan ronsennya ya karena memang kadang-kadang memburuk tadi ya. Kemudian untuk pemberian nebulizer sebenarnya kalau memang kita yakin itu bukan COVID itu aman-aman saja ya. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu karena zaman sekarang kan dari anamnesis itu kan banyak penderita juga kadang-kadang pasien itu kadang-kadang nggak jujur ya kalau kita ragu-ragu dan terpaksa memang harus diberikan ya misalnya ada tanda-tanda obstruksi di saluran napas kalau kemudian tidak kita berikan nebulizer misalnya juga ternyata nanti juga bisa berkomplikasi misalnya gagal napas dan seterusnya ya tetap diberikan tapi seperti disampaikan oleh Dr. Iin tadi ya petugas harus memakai APD khusus kemudian penderita juga sebisa mungkin ditempatkan di ruangan khusus ya jangan kemudian di bangsal ya dekat dengan pasien yang lain ya misalnya seperti itu ya lebih baik kalau misalnya dia di kamar tersendiri gitu ya atau kalau misalnya tidak ya harus ada jarak ya misalnya pasien itu bareng-bareng di bangsal seperti itu ya. Jadi memang intinya waspada ya. Meskipun ada beberapa teman yang sudah menghindari untuk memberikan nebulizer di era pandemi ini. Jadi mereka lebih memilih untuk memberikan terapi nebulisasinya diganti dengan
inhalasi yang lain, misalnya MDI, terus atau mungkin juga yang sediaan diskes, sediaan turbohaler yang bisa dibawa pasien kemana-mana ya misalnya seperti itu. Beberapa sudah diganti ke sana, tapi kita juga melihat klinisnya pasien kira-kira dalam keadaan akut itu bisa nggak dia pakai alat-alat itu. Kalau misalnya tidak bisa ya tetap diberikan tapi dengan kewaspadaan tadi. Gitu ya. Nah kemudian untuk kontak dengan COVID positif, nah kita perlu evaluasi sebagai petugas ketika kontak itu kita pakai APD yang standar atau tidak gitu ya. Kalau kita kontak tapi dengan APD yang standar maka insya Allah ya kita tidak perlu isolasi mandiri 14 hari ya cukup dilihat kira-kira ada gejala apa tidak dan itu tadi ya untuk kewaspadaan tetap menjaga jarak dengan yang lain ya misalnya seperti itu. Beda halnya ketika kontak dengan penderita COVID itu kita tanpa APD yang memadai karena saat itu barangkali dianggapnya oh pasiennya bukan COVID ya ternyata kok belakangan confirm ya atau belakangan kemudian dicurigai. Nah ternyata saat itu kita nggak pakai APD yang memadai. Nah kalau seperti itu memang harus isolasi wajib ya isolasi mandiri 14 hari itu. Dan untuk kalau memang terbukti kontak erat tanpa APD ya sebisa mungkin sebaiknya dilakukan pemeriksaan PCR ya karena itu lebih objektif ya. Dan beberapa teman sejawat juga ada yang terbukti positif ya ketika sudah kontak erat dengan penderita COVID positif tanpa APD yang memadai gitu ya seperti itu. Tapi kalau dengan APD yang memadai ya cukup waspada dengan kira-kira gejala klinis kita ada atau tidak ya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin kita lanjut dulu ya dok ya. Ini masih ada 2 penanya lagi. Yang ini sedikit menyambung tadi pembahasan tentang rapid test. Ini ada pertanyaan tambahan dari Dr. Budi Hernawan. Sebenarnya rapid test itu apa ya dok ya? Seandainya pasien atau orang yang tidak ada gejalanya, apakah bisa dilakukan pemeriksaan dengan rapid test ini dok? Monggo dokter mungkin bisa dijawab dulu. Oke, terima kasih. Jadi yang ada di guideline kita pemeriksaan diagnosis adalah dengan PCR ya. PCR-nya pakai swab. Tadi seperti yang disampaikan sama Dokter Musdalifah swab tenggorok. Hanya problemnya itu kalau mau ambil swab PCR tenggorok itu pertama yang ambil harus khusus, tempatnya harus khusus, terus kemudian ada pengiriman, ada pembacaan dan sebagainya. Jadi itu seminggu lebih baru kita bisa dapatkan hasilnya. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang lain yang ada di dalam guideline itu adalah PCR, misalkan sesuai dengan indikasi ya, CRP, terus rongsen, CT scan dan sebagainya. Nah, rapid itu ada 2. Pertama kita mendeteksi, kan kita adanya rapid kenapa? Karena terlalu lama kita menunggu hasil swab, sehingga sekarang ada rapid yang juga pemerintah juga beli dan dilakukan juga oleh pemerintah untuk pasien-pasien COVID atau orang OTG, PDP, dan ODP. Rapid itu sudah 2, ada rapid test untuk mendeteksi antigen, sama rapid test untuk mendeteksi antibody. Satu lagi sebenarnya ada rapid test untuk mendeteksi PCR. Nah, sebenarnya harapan kita klinisi itu adalah rapid test yang mendeteksi PCR tadi, karena itu bisa mendeteksi pada waktu masa inkubasi dan pada waktu kita terinfeksi itu langsung bisa. Tapi kalau rapid test antigen itu kan mendeteksinya pada waktu antigennya tinggi. Nah, tentu saja alat deteksi itu kan ada kadar minimum antigen dan kadar minimum antibodi yang bisa terdeteksi dengan tes rapid test gitu, sehingga tetap ada positif apa negatif palsu dengan rapid test, baik rapid test antigen maupun rapid test antibodi. Negatif palsunya adalah pertama kalau misalkan rapid antigen, kita ngeceknya pada waktu antigen dalam tubuh kita sudah turun kadarnya di bawah cut off point sehingga hasil tesnya negatif. Atau kalau yang kita gunakan adalah rapid test antibody, kita mendeteksinya justru pada waktu tertes itu pada waktu antibody kita belum cukup untuk menimbulkan positif pada rapid, gitu, sehingga ada false negatifnya. Nah, untuk menjembatani false negatif ini harus ada pemeriksaan rapid yang kedua, gitu, yang dilakukan 10 hari dari rapid test yang pertama. Saat ini kita anggap ini adalah pertolongan kita kalau terdesak. Terdesak itu maksudnya begini, orang itu sudah berat sekali,
nunggu berat sekali di ventilator dan sebagainya, alat buat swab nggak ada atau dilalah nggak ada yang bisa swab. Nah, terus kemudian pada pasien-pasien yang tidak bisa ke rumah sakit, tetapi dia sudah ditetapkan ODP dan PDP misalkan, nah, itu mungkin bisa dilakukan rapid test dulu. Kalau nggak ada gejala, kalau misalkan kontaknya itu jelas dengan pasien yang COVID positif, jelas kontak erat dengan pasien yang COVID positif, itu bisa digunakan. Itu bisa digunakan hanya dengan catatan kalau nanti positif harus dilanjutkan dengan tes PCR swab. Jadi tidak bisa berhenti di rapid. Dan kalau itu nanti negatif, ya OTG itu yang di swab itu harus tetap melakukan isolasi mandiri sampai selesai, melaporkan kepada FKTP, kemudian dirapid lagi 10 hari yang akan datang. Kalau 10 hari itu nanti dia positif, berarti dilanjutkan dengan PCR swab. Kalau misalkan nanti dia negatif, lalu sudah dikonfirmasi dengan pemeriksaan dia ke FKTP, ya, dan betul tidak ada gejala sama sekali, berarti ya sudah selesai. Entah dia itu bukan COVID, ya, atau tidak terinfeksi COVID dan isolasi mandirinya itu selesai. Sekarang rapid test banyak digunakan, ya, di rumah sakit, kemudian orang-orang yang kontak, itu banyak digunakan. Dan jujur saja meskipun sensitivitasnya itu masih banyak diperdebatkan, menurut saya itu sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu klinisi, khususnya yang di lapangan, sambil kita menunggu hasil swab. Sebenarnya saya ada slide-nya, cuma gimana ya caranya men-share-nya. Ada slide-nya untuk rapid ini. Ya mungkin Dr. Musdalifah mau menambahkan dulu. Ya. Monggo, Dr. Musdalifah. Mungkin memang untuk rapid itu sekarang meskipun ini ya masih menjadi perdebatan, tapi kita juga kalau di tempat saya juga dipakai ya untuk kasus-kasus maternal terutama ya, karena kalau mau OP biasanya kan pas-pas ya mau SC gitu, nanti kira-kira ini gimana ya, padahal tidak ada klinis ya, dicobalah di rapid ya. Kalau nanti rapidnya negatif, setidaknya operatornya kan nyicil ayam ya. Meskipun sebenarnya juga itu bukan jaminan 100% ya, karena seperti disampaikan Dr. Iin tadi ya, memang belum sesuatu yang pasti gitu ya. Tapi setidaknya bisa menjadi prediksi kira-kira bagaimana gitu ya. Tetap kepastiannya ya dari PCR dan sayangnya sekali lagi ya masih terbatas VTM-nya sebenarnya, terbatas VTM untuk transport media virusnya itu memang masih terbatas, tapi juga sekarang sudah lebih mudah untuk akses dari kan biasanya kita di drop dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sudah lebih lancar sekarang untuk permintaan VTM-nya. Kemudian juga pemeriksanya untuk pemeriksa PCR-nya itu kalau kemarin kita kan yang di Solo Raya masih ngikutnya ke Jogja, BTLS Jogja, tapi sekarang alhamdulillah ya di RSUNS sudah bisa ya. Di RSUNS sudah bisa dan lebih cepat ya. Kemarin pengalaman saya 3 hari sudah keluar hasil untuk yang periode Kamis kemarin itu. Jadi memang semakin berbenah lah insya Allah ya kita ya dengan segala keterbatasan. Dan Muardi sendiri juga sudah bisa melakukan pemeriksaan sendiri meskipun baru untuk internal ya, belum dibuka ke yang lain. Nah, mungkin tambahan saya seperti itu. Matur nuwun Dr. Musdalifah dan Dr. Iin atas jawabannya. Ini kita ada satu pertanyaan terakhir ya Dok ya, dari Mutia Kemalahayati. Dokter, saat ini banyak beredar hoax di masyarakat kita tentang banyaknya pengalaman pengobatan alternatif seperti empon-empon ataupun garam juga bisa menyembuhkan COVID. Nah, kira-kira bagaimana kita memberikan edukasi terkait hal-hal seperti ini, Dokter? Monggo, Dokter. Oke, terima kasih. Jadi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat dalam rangka kita tadi itu ya, tujuan kita utama kan memahami COVID supaya orang-orang itu tidak santuy tapi waspada tapi tidak panik ya. Jadi yang pertama COVID itu sampai sekarang ya seperti yang disampaikan Dr. Musdalifah tidak ada obatnya A yang disebut ini obatnya, itu sayangnya belum ada gitu. Jadi yang dibuat sebagai guideline panduan itu adalah berdasarkan pengalaman negara lain, kemudian pengalaman klinis dan sebagainya, itu dipakai dengan harapan bisa mengobati pasien COVID. Tapi belum ada disebutkan obatnya ini gitu. Misalkan seperti TBC, obatnya adalah anti tuberkulosis gitu ya, atau Salmonella typhi, typhoid fever, obatnya adalah antibiotik golongan quinolone. Nah, sayangnya itu belum ada.
gitu, sehingga memang kita masih mencari ya, vaksinnya juga masih dicari, mudah-mudahan segera ketemu. Kita ya berusaha meluruskan saja yang benar gitu ya. Kalau mau apa itu empon-pon tuh jamu ya, apa ya, empon-pon itu Iya dok, ya, ya empon-pon itu bangsa jamu jamu. ya. Ya kita bisanya kita meluruskan yang benar. Nanti kalau teman-teman download ya di websitenya Depkes itu kan sudah mengeluarkan panduan tata laksana resmi. Kemudian yang kedua ada juga panduan gerakan masyarakat untuk melawan COVID itu ada. Di situ nggak ada ampon-ampon sama garam, itu nggak ada. Ya, terus kemudian ada di yang belakang-belakang itu kalau teman-teman baca itu di kita di slide-nya ada. Coba slide kita yang paling belakang, yaitu ada beberapa banner atau apa namanya itu alat-alat peraga yang bisa digunakan untuk edukasi masyarakat. Gitu nggih. Ya, jangankan masyarakat awam gitu ya, bahkan orang yang terpelajar pun masih sering termakan hoax gitu ya. Contohnya orang yang sudah meninggal masih bisa menularkan COVID. Kalau nanti ditanam lalu kemudian virusnya kemana-mana, nyebrang dari makam yang satu ke makam yang lain, itu orang yang terpelajar di kota. Jadi kalau cuma empon-empon sama garam menurut saya itu tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau nanti sampai ada stigma. Jadi silakan dibuka. Ini ada di web Kemenkes yang resmi ya, mengenai penularan, tanda-tanda penyakit, edukasi diri, dan bagaimana cara isolasi mandiri. Mudah-mudahan paling tidak kita memberikan masyarakat itu informasi yang benar ya, untuk membantu pemerintah untuk mengatasi wabah COVID ini. Ada yang mau ditambahkan mungkin Dr. Musdalifah? Cukup, Dok. Sampun jelas. Oke, nggih. Baik, terima kasih sekali Dr. Iin dan Dr. Musdalifah atas penjelasannya. Namun karena waktu juga yang membatasi kita ya Dok ya, maka untuk webinar kita pada sore hari ini harus kita akhiri. Namun tadi sudah disampaikan sekali banyak informasi yang sangat menarik dan sangat jelas. Semoga bisa membuka wawasan kita, semakin memperluas pengetahuan kita, memperjelas kita, terutama kita dari kalangan medis ya, bagaimana kita sebagai garda terdepan dalam penentuan pasien hingga bagaimana kita memberikan penanganan selanjutnya. Semoga webinar kita pada sore hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Iin Novita, dan juga kepada Dr. Musdalifah atas penjelasannya serta update informasi yang tadi telah disampaikan. Juga kami ucapkan terima kasih kepada audiens sekalian atas partisipasinya. Maka akhir kata kami selaku moderator dan juga mewakili dari FKWMS, kami mohon maaf bila mana terdapat kesalahan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada webinar FKWMS yang berikutnya. Dan akhirnya marilah kita bersama-sama menutup webinar kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep stay at home and wash your hand. Salam. Lancar.